Sekitar setengah jam kemudian, suara hembusan angin terdengar di langit yang jauh, dan penjaga berbaju besi emas yang telah pergi sebelumnya kembali bersama dua biksu dengan aura yang bahkan lebih kuat. Pemimpinnya mengenakan baju zirah perak dan berwajah tegas. Sebuah token bertuliskan, Istana Raja Dewa terukir di pinggangnya. Lah jelas komandan pengawal zirah emas. Tuan Istana keempat telah memerintahkan agar dia dibawa ke istana. Panglima berbaju zirah perak berbicara dengan suara rendah, kedua matanya mengamati luka-luka Chen Ping. Sekilas keterkejutan terpancar di matanya mampu menahan serangan balik dari Dao Surgawi dua alam dengan level kultivasi alam abadi bumi tingkat kedua dan masih mampu menyelamatkan nyawanya. Ketahanan seperti ini jarang ada. Dua penjaga berbaju besi emas melangkah maju, dengan hati-hati membantu Chen Ping berdiri, dan memegangi lengannya untuk melangkah ke senjata ajaib terbang. Senjata ajaib itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat menuju langit. Chen Ping menunduk dan melihat padang rumput di bawahnya terbentang bak karpet beludru hijau, dengan pegunungan bergelombang di kejauhan. Energi abadi begitu kaya sehingga hampir terkondensasi menjadi substansi, membentuk dunia yang berbeda dari keheningan dan kegelapan yang mematikan di langit keenam. Setelah terbang selama sekitar 1 jam, garis besar istana yang megah perlahan-lahan muncul dari awan di depan. Istana ini seluruhnya terbuat dari batu giok putih, dan atapnya dilapisi genteng berlapis emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Rune suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dinding istana, memancarkan aura agung yang menenggelamkan segalanya. Istana ini dikelilingi 9 pilar cahaya keemasan yang menjulang tinggi. Para penjaga berbaju zirah keemasan samar-samar terlihat berpatroli di antara pilar-pilar cahaya tersebut, memancarkan aura yang menyeramkan. Itu adalah Istana Raja Dewa. Penjaga berbaju zirah emas di sampingnya berbisik, nadanya dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Sejak Perang Suci kuno, Istana Raja Ilahi telah menjadi tanah suci langit ke-8. Istana ini dipimpin bersama oleh 4 kepala istana, yang melindungi warisan kuil. Senjata ajal itu perlahan mendarat di alun-alun di depan Istana Raja Dewa. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung besar. Patung itu mengenakan jubah kekaisaran, memegang tongkat kerajaan, dan menatap semua makhluk hidup dengan mata yang agung. Patung itu adalah leluhur kuil kuno. Chen Ping dibantu oleh para penjaga berbaju zirah emas saat telah berjalan melintasi alun-alun. Setiap langkahnya selalu menginjak ubin giok putih berukir rune, telah merasakan kekuatan lembut menyelimuti tubuhnya, yang sedikit meredakan rasa sakitnya. Setelah melewati beberapa lapis gerbang istana, semua orang sampai di aula besar yang disebut Aula Kingsu. Saat itu, seorang wanita berdiri di depan gerbang istana. Melihat wanita ini, komandan berbaju zirah perak segera berhenti dan membungkuk hormat ke arah istana. Nona Yunxiu, kultivator langit ke-6 Chen Ping telah dibawa ke sini. Mohon laporkan kepada kepala istana keempat. Chen Ping melirik Yun Slu dan langsung gembira. Lagi pula, mereka adalah kenalan lama, dan Yun Xiu pernah menyelamatkannya sebelumnya. Nona Yun Xiu, apa kabar? Chen Ping menyeringai dan berkata. Melihat Chen Ping seperti ini, Yun Xiu sedikit terkejut dan berkata, kekuatanmu tumbuh terlalu cepat.
Kau sudah mencapai tingkat kedua alam abadi duniawi. Nona Yunxiu, kau bercanda. Dibandingkan denganmu, kekuatanku tidak cukup. Chen Ping berkata dengan sangat malu. Jangan terlalu rendah hati. Master Istana Keempat tahu semua perbuatanmu. Yunxiu tersenyum. Jelas sekali bahwa setiap gerakan Chen Ping berada di bawah pengawasan Master Istana Keempat. Chen Ping tertegun sejenak dan tersenyum tak berdaya. Biarkan dia masuk. Suara perempuan yang dingin dan lembut terdengar dari aula, bagai benturan batu giok, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Yunxiu melambaikan tangannya, dan komandan berbaju zirah perak pergi, lalu berjalan perlahan bersama Chen Ping. Bagian dalam aula itu sangat luas. Di panggung tinggi di tengahnya berdiri sebuah kursi giok putih, di atasnya duduk seorang wanita berpakaian istana biru muda. La tampak berusia tak lebih dari 20 tahun, dengan kulit seputih salju, alis dan mata seindah lukisan, serta aura hijau samar yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Meskipun ia tak menunjukkan tekanan apapun, orang-orang tak kuasa menahan rasa kagum di hati mereka. Lalah Lingxi, penguasa aula keempat istana Raja Dewa. Tatapan Lingqi tertuju pada Chen Ping, alisnya sedikit berkerut, dan matanya yang jernih penuh dengan kebingungan. La melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan spiritual hijau yang menyelimuti tubuh Chen Ping. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual itu ditarik kembali, dan keraguannya semakin besar, hampir separuh meridianmu rusak, dan jiwamu terkikis oleh kekuatan hukum. Kultivasimu hanya berada di tingkat pertama alam abadi bumi. Dengan alam seperti itu, bagaimana mungkin seseorang bisa dengan paksa menembus batas antara langit ke-6 dan langit ke-8? Perlu diketahui bahwa bahkan bagi seorang kultivator di alam manusia abadi, menembus batas antara kedua alam tersebut membutuhkan penggunaan instrumen magis dan merupakan upaya yang membahayakan nyawa. Chen Ping menopang dirinya sendiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Lingxi, suaranya serak namun tegas, melapor kepada Master Istana Keempat, saya tidak mengambil risiko ini secara sukarela. Ini benar-benar momen hidup dan mati bagi langit ke-6. Sang pemakan jiwa merebut buku panduan pengorbanan, melepaskan 100.000 jiwa iblis, dan membantai semua makhluk hidup. Para biksu kerajaan Tuhan terbunuh atau terluka, suku binatang buas musnah, dan bahkan biksu biasa pun tak luput dari cengkeraman iblis. Jika aku tidak mencoba, jutaan nyawa di surga ke-6 tidak akan punya kesempatan bertahan hidup. Maksudmu, kau mempertaruhkan nyawamu untuk datang kepadaku dan menyelamatkan kultivator surga ke-6? Tanya Lingxi. Ya, aku juga meminta Master Istana Keempat untuk membantuku membunuh pemakan jiwa dan menyelamatkan surga ke-6. Chen Ping mengangguk. Kenapa aku harus menyelamatkan para kultivator surga ke-6? Mereka tidak ada hubungannya denganku, dan ada apa dengan surga ke-6? Itu bukan urusanku, Lingqi berkata sambil tersenyum. Chen Ping tertegun dan segera berkata, Tuan Istana Keempat, Anda adalah Tuan Istana Keempat dari Kuil Ilahi, anggota klan Ilahi, dan banyak kultivator di Kerajaan Ilahi Langit ke-6 juga anggota klan Ilahi. Anda tidak bisa hanya melihat rekan-rekan kultivator Anda dibantai oleh roh iblis itu, kan? Hahaha, Lingxi tertawa, ada ratusan juta kultivator Protoss.
Aku juga seorang kultivator protos dari kerajaan ilahi, tapi kami tidak punya persahabatan. Entah kerajaan Tuhan atau kul kita, mereka hanyalah kekuatan kecil dalam klan dewa. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan mereka? Perkataan Lingxi membuat Chen Ping kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia tidak menyangka hasil ini, dan Master Istana Keempat akan menjawab seperti ini. Melihat Chen Ping terdiam, Lingxi melanjutkan, "Baiklah, kita tidak usah bicarakan ini dulu, ayo kita makan dan ngobrol." Setelah berkata demikian, Lingxi melambaikan tangannya dan Yun Xiu memerintahkan seseorang untuk membawakan meja penuh hidangan lesat. Chen Ping mengamati dan menemukan bahwa semua hidangan ini dimasak dengan ramuan peri berkualitas tinggi. Belum lagi rasanya, semua ini saja sudah sangat bermanfaat bagi pemulihan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping tidak menolak dan duduk untuk makan. Tubuhnya sangat membutuhkan pemulihan. Melihat kebiasaan makan Chen Ping, Lingxi tersenyum tipis. Jelas sekali ini semua disiapkan untuk Chen Ping. Tahukah kau seberapa kuat sang pemakan jiwa sebelum dia ditekan? Lingxi bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Seharusnya luar biasa. Chen Ping tahu bahwa pemakan jiwa telah ditekan selama 10.000 tahun, dan masih berwujud jiwa. Namun, meskipun begitu, kekuatannya sangat mengerikan, mencapai alam abadi manusia, dan bahkan Wu Hao pun bukan tandingannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Soul Devourer sebelum ia ditekan dan memiliki tubuh fisik. Lingxi perlahan menceritakan kepada Chen Ping tentang masa lalu sang pemakan jiwa. Lingxi mengetuk-ngetuk permukaan meja giok putih itu dengan ujung jarinya, matanya menatap ke arah langit berkabut di luar istana, nadanya agak jauh. Kau tidak salah memanggilnya hebat. Namun, kata hebat saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya di masa lalu. Soul Devourer bukanlah seorang kultivator iblis asli surga ke-6, bahkan bukan seorang kultivator surga ke-8, telah pernah menjadi penguasa iblis tertinggi di surga ke-9. Yang mampu menciptakan awan dan hujan hanya dengan lambaian tangannya. Dikenal sebagai penguasa iblis pemakan jiwa surga terbakar, ia menguasai separuh wilayah surga ke-9 di zaman kuno. Tangan Chen Ping yang sedang memegang sehelai daun rumput pengembun embun tiba-tiba terhenti, dan dia hampir tidak bisa menelan buah sumsum spiritual di mulutnya. Raja Iblis tertinggi di surga ke-9. Meskipun ia tidak mengetahui pembagian ranah spesifik para kultivator di surga ke-9, ia yakin bahwa semakin tinggi ranahnya, semakin kuat kultivator tersebut. Seorang kultivator di alam abadi manusia di surga ke-8 akan menjadi eksistensi yang menghancurkan di surga ke-6. Kekuatan kultivator iblis yang mampu mengendalikan separuh surga ke-9 pasti telah lama melampaui imajinasinya. Surga ke-9, penggarap iblis tingkat atas. Chen Ping meletakkan sumpitnya, suaranya bergetar karena terkejut. Lalu kenapa dia ditindas di kul suara guntur langit ke-6? Dengan kekuatannya, mustahil bagi seorang kultivator langit ke-6 untuk menjebaknya, kan? Lingxi mengambil cangkir giok di atas meja, menyesap tes spiritual, dan melanjutkan, ini tentang pertempuran antara dewa dan iblis di zaman kuno.
Saat itu, sang pemakan jiwa telah menyempurnakan seni membakar jiwa pembakar surga, yang mampu melahap jiwa-jiwa suci dan memurnikan esensi abadi. Hampir 30% kultivator dari ras lain di surga ke-9 dibantai olehnya. Dia bahkan mencoba mencampuri kekuatan dimensi yang lebih tinggi, yang menyebabkan badal berdarah di surga ke-9, dan bahkan Raja Dewa Surga ke-9 terluka parah olehnya. Kemudian, 7 kekuatan besar langit ke-9 bergabung, mengumpulkan ratusan dewa surgawi dan ribuan manusia abadi puncak untuk terlibat dalam pertempuran menentukan di Meteoric Abyss. Perang itu berlangsung selama 3 tahun penuh. Lebih dari 100 penghalang spasial jurang meteorit hancur, 4 dari 7 pemimpin sekte tewas, dan lebih dari separuh makhluk surgawi tumbang, sebelum tubuhnya nyaris tak terluka parah. Namun demikian, rohnya tetap kuat, dan bahkan dengan kekuatan suci terakhir dari 7 pemimpin sekte, mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Pada titik ini, tatapan Lingqi menjadi lebih serius. Selama jiwanya abadi, La akan kembali suatu hari nanti. Untuk mencegah masalah di masa mendatang, 3 pemimpin sekte yang tersisa menggunakan esensi mereka sendiri untuk membentuk formasi penyegel 9 jiwa, secara paksa merenggut jiwanya dan menekannya di kuil suara guntur surga ke-6, tempat penghalang batas berada pada posisi terlena. Mereka juga meminta beberapa ahli jimat tingkat atas dari surga ke-9 untuk mengukir jimat dewa pada sebuah lonceng. Lonceng ini disebut lonceng suara guntur, dan runenya dapat menekan sang pemakan jiwa. Awalnya mereka mengira energi abadi surga ke-6 itu tipis, dan penekanan formasi itu pada akhirnya akan melahap jiwa sang pemakan jiwa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, lonceng suara guntur akan dicuri, sang pemakan jiwa akan terlepas dari segelnya, dan bahkan bawahannya pun tidak akan hancur selama 10.000 tahun. Hati Chen Ping mencelos mendengar ini. Pantas saja Soul Devourer bisa memiliki kekuatan manusia abadi hanya dengan tubuh jiwanya. Ternyata dia adalah sosok yang tangguh dan mampu menandingi Dewa 9 Surga. Mengingat bahwa Raja Iblis Ciyun adalah iblis besar di surga ke-9, Chen Ping benar-benar ingin bertanya. Kepada orang ini apakah yang dikatakan Ling Si itu benar? Sayangnya, Raja Iblis Ciyun sudah mati sekarang, dan Chen Ping tidak bisa menghubunginya sama sekali. Bahkan jika Chen Ping menggunakan indera spiritualnya untuk mencari di lautan kesadarannya, dia tidak dapat menemukan jejak Raja Iblis Awan Merah. Jadi, kau tidak pergi ke surga ke-6 untuk menyelamatkan para kultivator kerajaan ilahi karena kau takut pada pemakan jiwa dan kau tidak bisa mengalahkannya. Chen Ping menatap Lingqi dan bertanya, "Hahaha, apa kau mencoba memprovokasiku?" Ling Si menertawakan Chen Ping. "Sayangnya, memprovokasi tidak mempan padaku. Karena kau sudah sampai di surga ke-8, kau harus memulihkan diri di sini dan kemudian tinggal di surga ke-8 untuk berkultivasi. Hanya ketika kau memiliki kekuatan absolut, itulah yang terpenting. Dia seorang kultivator dari surga ke-6, dan kami tidak memiliki hubungan apapun, jadi mengapa kau begitu peduli?" Mendengar ini, wajah Chen Ping sedikit dingin. Ada Taois Wuji di surga ke-6.
Perlu diketahui bahwa Taois Wuji adalah penyelamat Chen Ping dan juga guru Tinger. Terlebih lagi, ada Hu Maxi, Zi Yuan, Sekte Yao Wang Ling Yue dan lainnya di surga ke-6. Bagaimana mungkin Chen Ping tinggal sendirian di surga ke-8 dan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini? Karena kau tak berniat menyelamatkanku, aku pamit dulu. Bahkan jika aku mati, aku akan kembali ke surga ke-6. Chen Ping berkata demikian lalu berdiri dan pergi. Melihat Chen Ping hendak pergi, Ling Si melambaikan tangannya pelan, dan sebuah penghalang muncul di hadapan Chen Ping. Sekeras apapun Chen Ping mencoba, ia tak mampu menembusnya. Kamu bersikeras kembali ke surga ke-6. Apa karena banyak orang yang kamu sayangi di sana? Misalnya, kamu tidur dengan lebih dari 300 murid sekte Raja Obat. Dan staf kerajaan ilahi itu, Zi Yuan, sepertinya kau telah menjilatnya, jadi dia dianggap wanitamu. Apakah karena wanita-wanita inilah kamu bersikeras kembali? Ling Qi bertanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia bertanya, "Kamu, apakah kamu mengintipku?" "Ini bukan mengintip, aku hanya ingin mengenalmu." "Aku tidak menyangka kau sekuat ini," kata Ling Si sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ling Qi, wajah Chen Ping menjadi semakin merah. Sebenarnya, bukan apa-apa bagi Ling Qi untuk melihat darahnya menyatu dengan para pengikut sekte Yao Wang. Lagi pula, itu hanya untuk berkultivasi. Namun agak memalukan bagi Chen Ping untuk menjilat Zi Yuan. Melihat wajah Chen Ping makin memerah, Ling Si tersenyum makin cerah. "Sebaiknya kau beristirahat dulu di istana Raja Dewa. Kalau kau merindukan seorang wanita, biarkan Yun Xiu menemanimu. Dia sudah dewasa." Ling Qi mengikuti Chen Ping dan berkata. Ketika Yun Xiu mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi dia masih diam-diam melirik Chen Ping dengan marah. Jelaslah bahwa Yun Xiu seharusnya diam-diam menyaksikan keberanian Chen Ping. "Tidak, orang-orang dari surga ke-6 masih menungguku. Aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk pergi. "Dengan kondisimu saat ini, kau bahkan tidak akan mampu bertahan hidup di lorong kehampaan itu, apalagi menolong mereka. Kamu harus cepat pulih. Setelah pulih, kalau kamu bisa menangkis pedangku, aku bisa menjanjikanmu perjalanan ke surga ke-6." Kata Ling Sil. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk dan setuju, lalu tinggal di istana Raja Dewa untuk memulihkan diri. Energi spiritual di Jingchengsuan istana Raja Dewa begitu kaya hingga hampir berubah menjadi substansi. Lantainya dilapisi kalsedon dingin yang dapat menghangatkan jiwa, dan ambergris yang dapat menenangkan pikiran menyala di sudut dinding. Chen Ping duduk bersila di atas ranjang giok. Pil penyembuh yang dikirim Ling Si berubah menjadi kekuatan spiritual tak terbatas, mengalir perlahan di sepanjang meridiannya yang rusak. Dikombinasikan dengan energi spiritual murni dari surga ke-8, luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 hari berlalu dengan cepat. Ketika sinar pertama cahaya pagi menyinari Chen Ping melalui jendela, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pola naga emas berkelebat di pupil matanya.
Meridian dalam tubuh telah dikembalikan ke keadaan semula, kekuatan garis keturunan naga menjadi lebih padat, dan kultivasinya tidak hanya kembali ke tingkat kedua alam abadi bumi, tetapi bahkan ada tanda-tanda telah mencapai tingkat ketiga. La berdiri dan menggenggam pedang pembunuh naga di sampingnya. Cahaya keemasan mengalir di pedang itu, seolah-olah memantulkan napasnya dengan sempurna. Pemulihannya tidak lambat. Suara Lingki tiba-tiba terdengar di pintu. La masih mengenakan gaun istana biru muda, dengan santal memegang ranting hijau di tangannya, dengan tatapan mata yang ceria. Yun Xiu berdiri di belakangnya dan melihat Chen Ping aman dan sehat. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dan membungkuk kepada Ling Xi. Terima kasih, Master. Istana keempat, atas sumber daya penyembuhannya. Saya siap. Ling Qi terkekeh dan berjalan perlahan menuju ruang terbuka Jing Cheng Xuan. Silakan. Ingat, selama pedangmu bisa menyentuhku, kau menang. Sambil berbicara, dia memegang ranting itu di badannya. Postumnya santai tetapi memperlihatkan rasa tertekan yang tak terlukiskan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu langsung melonjak setinggi 3 kaki. Master Istana keempat, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melesat dan menyerbu ke arah Ling Qi bagaikan anak panah, dan pedang pembunuh naga menebas ke arah bahunya dengan suara yang menembus udara. Pedang ini secepat kilat, memadatkan semua kekuatan dan kecepatannya saat ini. Tetapi Ling Qi hanya sedikit berbalik ke samping dan dengan ringan menyentuh pedang itu dengan dahan pohon. Disertai suara ding pelan, Chen Ping merasakan datangnya kekuatan lembut namun mendominasi. Lengannya menjadi mati rasa, dan pedang pembunuh naga nyaris terlepas dari tangannya. Dia memanfaatkan kekuatan itu untuk mundur beberapa langkah. Hatinya dipenuhi keterkejutan kecepatan Ling Qi begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihat lintasannya dengan jelas. Tanpa menunggunya berdiri teguh, Chen Ping menyerang lagi. Gerakan pedangnya tak terduga, terkadang seperti naga yang mengayunkan ekornya untuk menyapu pasukan, dan terkadang seperti ular yang keluar dari gua untuk menusuk titik-titik vital. Namun, betapapun dahsyatnya pedangnya, Ling Qi selalu dapat dengan mudah menghancurkannya dengan bantuan ranting pohon. Sosoknya bagaikan catkin yang tertiup angin, selalu menjaga jarak 1 inci darinya, dan pedangnya bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Kecepatannya terlalu lambat dan kekuatannya terlalu tersebar. Suara Ling Qi dipenuhi instruksi ringan. La dengan ringan mengambil dahan pohon dan sekali lagi menangkis pedang pembunuh naga. Kekuatan garis keturunan nagamu belum sepenuhnya dilepaskan.